Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif Sobat Time Travel, ini kita diiringi cuaca yang baru mulai hujan ya. Dan mungkin menarik karena tadi kita udah ngobrol ya di belakang ya. Untuk cerita yang ringan-ringan aja ya. Menyesuaikan dengan kondisi cuacanya, mungkin kita cerita-cerita yang horor kali ya. Boleh. Cerita horor ya. Coba Time Travel kita akan cerita soal horor ini. Nah, kalau belakangan ini kan lagi banyak film horor ya, mungkin ya. Jadi lebih menyatu mungkin dengan auranya, atmosfernya gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita tuh di awam gitu ya, terkait dengan pengalaman-pengalaman horor itu kan kita kan jadi kadang skeptis ya. Ini real atau enggak sih, nyata atau enggak pengalaman ini. Nah, kalau menurut pandangan Alif sendiri itu kejadian-kejadian horor atau kejadian-kejadian astral itu sebenarnya real atau enggak sih? Karena buat aku yang tidak punya penglihatan itu jadi kayak hal yang nggak masuk akal buat kita gitu. Mungkin Alif punya pengalaman yang bisa diceritakan yang kita jadi tahu mungkin nggak cuma penglihatan doang, yang ternyata ada komunikasi dari dunia horor ke kita gitu. Coba lihat. Oke. Bingung ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara Mas Anton tuh ngomong kayak gitu, saya jadi ingat sebuah pengalaman pribadi yang waktu itu kejadiannya tahun 2022. Singkatnya gini ceritanya. Waktu itu ada keluarga, salah satu sanak famili yang wafat pada waktu itu di bulan Agustus, saya ingat saya 2022. Kemudian setelah prosesi sholat jenazah di musola itu setelah sholat maghrib waktu itu. Keluarga pada di sana semua termasuk saya, tapi setelah sholat selesai saya keluar duluan dari musola dan jalan kaki menuju kuburan yang nggak jauh dari area pemukiman gitu, dekat rumah. Sampai di gerbang, kita nyebutnya kober, orang-orang Betawi zaman itu orang Betawi di sana nyebutnya kober, kuburan. Di gerbang kuburan atau kober itu kan udah kelihatan makam-makam tuh, Mas. Betul. Areanya luas. Di sebelah kiri itu ada musola yang di situ ada sekitar 2-3 orang bapak-bapak yang lagi duduk dan ngopi dan ngerokok. Kesana udah kuburan gelap gitu kan. Cuman ada kelihatan beberapa lampu yang itu dari rumah-rumah warga yang ada di seberang yang sana lagi, seberang area pemakaman. Singkatnya, saya masuk ke dalam gerbang itu, jalan menuju ke jalan setapak dari area pemakaman. Yang mana kalau misalnya kita masuk area pemakaman, kanan kirinya itu kan lewatin kuburan. Iya, nisan. Nah, nisan kuburan-kuburan itu kan. Kondisi pada waktu itu setelah maghrib sekitar jam 6:30 malam, 6:30 lewat malam gitulah. Langitnya itu masih agak keungu-unguan, tapi sedikit mendung, menuju ke gelap. Masih kedengaran suara sayup-sayup dari menara-menara masjid dan toa-toa musola. Nah, jalan dan hawanya sebenarnya nggak enak, tapi nggak tahu kenapa pada waktu itu saya ngerasa nggak serem sama sekali. Mungkin karena juga ada kesedihan yang dirasain karena ada keluarga yang wafat dan mau dimakamkan di sana. Kenapa saya jalan sendirian? Karena saya mau ke liang lahatnya yang udah digali sama tukang gali. Cuma pengen ke situ aja, nggak ada niat macam-macam yang lainnya. Jalan, nah ternyata ini yang menarik. Mulai dari masuk gerbang area pemakaman, sampai jalan ke menuju ke liang lahatnya di jalan setapak itu, saya ngeliat banyak hal. Banyak hal. Mulai dari yang orang bilang itu hantu-hantuan, terus makhluk-makhluk yang menyeramkan,
yang bentuknya agak kayak ada hewan-hewannya juga. Terus yang gede ada, yang kecil-kecil ada. Sampai yang bentuknya seperti orang pada umumnya beraktivitas di pemukiman. Gitu. Orang lagi ya hilir mudik, orang ada yang lagi diem, ada yang lagi seperti ngobrol tapi nggak ada suaranya, ada anak-anak yang lari-larian, macam-macam. Itu di tengah kegelapan area pemakaman. Saya jalan itu. Malah ramai ya kelihatan. Malah ramai. Makanya nggak ngerasa takut. Dan itu kelihatan semuanya. Nah, semakin jalan menuju ke area ada lebah. Semakin jalan mendekati area liang lahatnya, area kuburannya, pandangan-pandangan itu lama-lama makin detail. Jadi kayak ibaratnya kayak bawang yang dikupas, makin lama makin bersih. Bawang merah makin lama makin bersih dikupas. Yang tadinya cuma kelihatan kayak aktivitas orang-orang sampai hantu-hantuan, lama-lama kelihatan rumah-rumah, Mas. Rumah-rumah asli, Mas. Itu saya bingung. Maksudnya gini, saya ngeliat kuburan, banyak nih kuburan nih, nisan-nisan. Saya juga ngeliat pohon-pohon Kamboja banyak. Saya ngeliat ada yang serem-serem, ada yang seperti orang-orang ada, tapi saya juga di sisi lain itu ngeliat ada rumah-rumah di setiap kafling-kafling itu. Macam-macam rumahnya. Ada, mohon maaf, ada rumah yang gelap banget, reot banget, ada rumah yang terang benderang, ada rumah yang kayak rumah di kampung-kampung, ada rumah yang kayak masjid, ada rumah yang seperti punya pilar-pilar besar juga ada. Megah gitu. Kelihatan megah. Jujur waktu cerita sekarang ini agak merinding dikit. Iya, pas vibe-nya. Oke, lanjut. Jalan yang saya bingung adalah masing-masing orang yang ada di kafling-kafling rumah itu, mereka diem, gak banyak bicara, tapi kayak rame. Rame mungkin rame aktivitas, tapi hening gitu loh, hening. Sampai mendekati si area liang lahat itu, karena kan area pemakamannya luas banget, Mas. Luas banget. Makanya cukup jauh jaraknya. Mendekati itu, makin lama makin kelihatan bentuk dari rumah-rumah yang ada di sekeliling area pemakaman untuk famili saya itu. Dan rumah-rumahnya antar satu rumah dengan rumah-rumah yang lainnya itu punya jarak yang cukup jauh. Padahal kalau kita lihat secara realnya itu makam tuh dekat banget jaraknya. Bahkan untuk lewatnya itu agak susah gitu. Saking mepet-mepetnya. Tapi pas saya ngeliat rumah-rumah di sana, jaraknya lumayan jauh. Bahkan ada yang luas banget halamannya. Nah, itu yang bikin saya bingung. Pertama ngeliat yang serem-serem, terus ngeliat aktivitas orang, lama-lama ngeliat rumah. Dan waktu saya makin sadar, ternyata beberapa kali itu ada bentuk seperti orang yang notice kalau saya bisa ngelihat, bisa tahu gitu, ibaratnya bisa kelihatan. Berinteraksi lah gitu kayak. Enggak, cuman notice kalau ada orang yang ngeliatin saya gitu. Ibaratnya kayak kalau saya lagi lewat, ini kayak ada yang lagi nengok gitu. Dan itu saya baru sadarnya belakangan, ketika udah nyampe di area liang lahat keluarga itu gitu. Dan situ baru, ternyata gue sendirian dari tadi. Baru sadar gue sendirian dan baru berasa vibes mencekamnya. Ya karena di depan udah ada liang lahat 2 kali 1 meter, yang dalamnya 2 meter kan. Rasanya agak-agak gimana gitu. Dan gue sendirian ya. Oke ya udah kayak gitu. Waktu Alif melihat entitas-entitas itu yang tiba-tiba pemakaman jadi ramai itu, Alif takut nggak sih sebelum? Jujur ya, Mas, nggak takut sama sekali. Nggak takut sama sekali. Kenapa? Emang nggak menunjukkan itu? Mungkin ya. Karena dari awal itu kelihatannya rame, Mas. Dari awal kelihatannya rame. Tapi pas udah nyampe dekat liang lahat, itu baru ngerasa sepi. Baru ngerasa ternyata saya sendirian loh di sini. Pas ngeliat sekeliling itu gelap semuanya. Kecuali tempat yang liang lahat itu karena kan ada lampu neon yang ditarik pakai kabel gitu.
dari situ baru ngerasa merinding-merindingnya gitu. Tapi sepanjang jalan tadi mah enggak biasa aja. Ini karena Alif tadi udah cerita ya, ada tiba-tiba kalau dilihat lebih dalam lagi, tiba-tiba layernya jadi ke kupas lebih jernih lagi. Alif lihat kan ada pemukiman ya. Iya. Nah mungkin kalau zaman dulu kita tahu yang namanya pemukiman dan pemakaman itu mungkin punya tempatnya masing-masing ya. Nah bagaimana Alif yakin kalau misalnya itu bukan, karena kan kalau di kota kan pemukiman dan pemakaman itu kan hampir berdampingan ya Alif ya, hampir ya bersisian lah gitu ya. Nah, bagaimana Alif yakin kalau misalnya itu bukan pemukiman orang yang Alif lihat? Gini ya Mas, di awal tadi kan saya bilang masuk lewat gerbang area pemakaman itu gelap, betul, isinya semua makam. Di ujung sana, di seberang jauhan di sana, itu baru kelihatan ada sayup-sayup, bukan sayup-sayup, ada remang-remang lampu dari rumah-rumah warga yang dibatasin sama tembok pemakaman. Artinya nggak ada rumah kan di sana. Iya betul, agak jauh kalau pohonnya. Jauh. Di sebelah sana, jauh di sana, sama di kanan jauh banget jaraknya. Gimana? Mana ada rumah yang ada di tengah makam, nggak ada. Betul. Pada waktu saya lewat itu. Artinya pas saya lihat, makanya saya sendiri juga bingung. Loh, ini saya ngeliat makam, tapi kok di pandangan lain kelihatan kayak rumah-rumah orang. Dan itu beraneka ragam rumahnya. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang, ada beberapa kali saya notice tentang ketika saya lagi jalan, ada sosok orang yang beberapa kali itu ngeliatin saya. Ngeliatin. Ini cuma asumsi doang. Asumsinya gini, jangan-jangan mereka yang frekuensinya sama saya pada waktu itu juga mengetahui bahwa dunia mereka tuh terlihat gitu. Jadi mereka kayak bisa ngeliat, oh lu bisa ngeliat gua kali ya gitu. Jadi kayak notice kayak orang baru masuk ke area yang asing terus diliatin sama warga di situ kali, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Rasanya sih gitu. Nah, Alif kan nyebutin kan ada yang entitasnya yang bentuknya orang, tapi ada juga yang serem, bahkan kayak dari binatang gitu. Nah mungkin pertanyaannya kayak gini gitu. Apakah entitas yang dipertunjukkan ke Alif itu kira-kira yang dulunya orang pernah hidup, atau memang mereka udah pernah dari dulunya, memang keberadaan mereka itu udah di sana duluan, udah di istilahnya gitulah, atau ada penjelasan lain yang di luar bayangan kita gitu. Kalau Mas Anton pergi ke suatu daerah, Mas Anton bisa bedain nggak mana orang lokal, mana orang pendatang? Bisa. Belum tentu bisa. Kalau lagi jalan-jalan di pasar, karena nyaru. Ya, betul. Sama waktu saya jalan di area pemakaman itu, saya juga mikir keras. Yang saya lihat itu sebenarnya orang yang pernah hidup, kemudian ada di alam setelah kehidupan dunia, atau sebenarnya mereka itu entitas, orang bilang entitas astral lah, ada orang bilang itu jin, pokoknya entitas yang memang dari dulu udah ada di situ. Saya juga bingung, dan saya nggak nemuin jawabannya, karena kan saya nggak nanya-nanya. Cuma memang terlihatnya gitu, ada yang bentuknya serem-serem, ada yang bentuknya kayak orang biasa, rame tapi hening. Dingin. Tapi pas ngeliat rumah-rumah, ada rumah yang terang benderang, ada yang biasa, ada yang gelap, ada yang reot. Ada orang-orang yang seperti kayak homeless, gelandangan gitu dari jalan. Kelihatannya gitu. Ada yang pakai pakaian bagus, ada yang pakai pakaian compang-camping. Jadi itu yang bikin saya bingung. Karena kan di keyakinan agama kan ilmunya ini ada pembelajaran beda lah ya. Betul. Jadi pas ngeliat kayak gitu, ini yang mana sih gitu? Ini alam yang apa sih? Itulah jadi bingungnya di situ sebenarnya. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngelihat fenomena pemakaman dan pemukiman itu berdampingan, sebenarnya ada dampaknya nggak sih ke kita orang yang hidup terkait dengan keberadaan mereka yang sekarang udah berseberangan nih. Kelihatannya kan kayak
Wah, padat banget dong kalau misalnya rumah-rumahnya jadi rumahnya mereka dan rumahnya kita jadi berdampingan, berdempetan gitu. Nah, kira-kira ada dampaknya nggak sih atau pengaruhnya? Ada satu kisah mungkin Wisnu bisa menjawab ya. Satu kisah dari kerabat saya. Beliau pernah cerita gini, waktu dulu istrinya itu hamil, kemudian minta untuk dibeliin air kelapa, terus minta tolong beliin lewat tetangganya beli, terus air kelapanya datang ke rumah, terus diminum sama istrinya. Singkatnya, perutnya sakit, jadi kayak si jabang bayinya itu meronta-ronta ibaratnya. Terus kemudian pas ditanya sama kerabat saya ini, memang belinya di mana? Ke tetangga itu belinya di situ, di tukang kelapa yang dekat kuburan itu. Lah, ternyata belinya di situ, pantesan aja bayinya nolak, ibaratnya kayak yang nggak suka lah ada air kelapa yang masuk, yang dibeli deket sama kuburan. Mungkin itu berpengaruh, ada efek negatif kali Mas, karena namanya kuburan kan ya namanya tempat orang peristirahatan terakhir. Nggak semua orang itu sana ya punya hal-hal yang baik lah, ada juga mungkin yang kurang baik. Jadi nyampur kan intinya, mungkin itu berpengaruh ke bayi yang sensitif gitu, masih di perut. Mungkin itu bisa menjawab. Iya. Gitu. Kayaknya cukup deh Mas sampai situ. Cukup ya. Oke, Sobat Time Travel, mungkin karena keterbatasan teknis ya, juga dengan keadaan cuaca juga, mungkin kita nanti bisa lanjutkan lagi cerita-cerita tentang ini yang lebih mendalam dan lebih banyak lagi cerita pengalaman yang Alif alami kali ya di kesempatan yang lain. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe. Yang selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.